Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan aplikasi Photomath dalam pembelajaran matematika. Alhamdulillah kita sudah ada di hari ketiga, semoga dilancarkan untuk hari pertama dan keduanya. Kemarin kayaknya dari Bapak Ibu ada yang belum bisa terinstall di HP-nya. Apakah tidak support? Sepertinya mohon dicek. Yang pertama terkait dengan memori, kalau memorinya penuh otomatis Photomath-nya tidak bisa terinstall di HP Bapak Ibu, atau harus tahu case-nya ya dari kita ya. Jadi Bapak Ibu tolong kalau misalkan yang belum terinstall bisa japri ke admin dengan apa ya namanya ya, mungkin screenshot atau screen recording kenapa si Photomath-nya itu tidak bisa terinstall ya. Salah satunya mungkin karena memori HP penuh seperti itu. Terus kemarin juga ada beberapa pertanyaan, apakah ini bisa digunakan untuk soal cerita dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahasnya ya. Jadi di hari ketiga ini kita akan melakukan persiapan untuk latihan soal atau evaluasi pembelajarannya menggunakan Photomath. Gimana sih nanti anak-anak menggunakan Photomath ini? Seperti itu. Nah, di sini nanti mungkin nggak terlalu lama dari saya karena memang ada praktik membuat soal ya untuk Bapak Ibu. Kalau membuat soal mungkin Bapak Ibu sudah punya bank soal sendiri dan lebih pintar dari saya ya, karena pasti untuk matematika pasti punya lebih banyak lagi ya Bapak Ibu sekalian, terutama yang mengajar bidang matematika seperti itu. Nah, sebelum itu berarti kita harus membuat soal ya, membuat soal, memperlihatkan soalnya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah punya beberapa soal ya. Sebentar. Di sini. Nah, latihan soal Photomath. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat soal seperti ini. Tapi tidak perlu banyak-banyak, minimal 2 saja. Nanti saya akan lebih jelaskan di akhir pertemuan ini soal apa yang harus Bapak Ibu buat. Nah, ini kalau saya besarkan ya Bapak Ibu ya, dapat dilihat bahwa di sini ada soal-soal ini untuk tingkat apa ya namanya ya? Sepertinya mungkin ini sudah tingkat tinggi ya, jadi SMA, SMP ya seperti itu ya. Karena contoh yang pertama ya, saya memberikan contoh ini adalah contoh yang langsung dan juga ada contoh yang apa namanya, tidak langsung. Jadi kemarin ada yang bertanya, apakah soal yang difoto pada Photomath ini harus bisa soal cerita enggak sih? Nah, soal cerita adalah soal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Tapi siswa ya enggak serta-merta memotret dengan Photomath, kemudian Photomath menghasilkan hasilnya seperti itu ya, atau cara langkah-langkah untuk mengerjakan, bukan. Tetapi proses berpikir siswa dulu, bagaimana si soal ini diterjemahkan ke dalam bahasa matematika, ke dalam simbol-simbol matematika, barulah nanti hasil dari simbol dan angka itu yang akan difoto dalam Photomath. Contoh untuk soal nomor 1 ya Bapak Ibu ya, misalkan di sini Andi memiliki 2 buah permen berwarna kuning dan merah yang akan dimasukkan dalam satu toples. Toples ini akan penuh saat telah berisi 680 permen. Jika banyaknya permen kuning adalah 50 kurangnya permen merah, maka jumlah permen merah dalam toples tersebut adalah ini kurang A. Oke, nah soal yang Bapak Ibu berikan itu seperti ini, seperti itu ya. Tetapi siswanya ya nggak langsung ini di Photomath ya, tidak. Tetapi harus menerjemahkan dulu dalam bahasa matematika. Jadi ini ada proses berpikir. Oh, siswanya harus berpikir dulu. Misalkan ada 2 buah permen merah, kuning dan merah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan ya. Misalkan saya anggap kuning itu K, merah itu M, atau kita pakai X dan Y juga boleh ya. Misalkan permen kuning itu kita anggap sebagai X, permen merah itu kita anggap sebagai Y. Maka kita bisa dapatkan bahwa nanti X dan Y akan dimasukkan ke satu toples yang hasilnya adalah 680. Seperti itu ya. Kemudian ini
better mungkin pakai kecil sama ini. Oke. Kemudian jika banyaknya permen kuning adalah 50 kurangnya merah, berarti kan X sama dengan 50 kurangnya merah. Y-nya dikurangi 50 seperti itu ya. Nah, berapakah hasil si permen merah? Oke, kita udah punya bahasa matematika ini, baru yang ini itu yang nanti kita akan foto pada Photomath sehingga menghasilkan. Bagaimana itunya kita bahas besok di pembelajaran esok hari ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita hanya membuat soal dulu. Nah, itulah kenapa Photomath ini lebih baik digunakan di tingkat tinggi. Kalau misalkan untuk tingkat SD, kemudian TK, PAUD, ada gak ya? SD mungkin lah ya, minimal gitu kan ya. SD itu bisa aja kita hanya hal sederhana ya. Contohnya misalkan 2 dikali 5, lebih baik pakai simbol kali ada di situ sama dengan gitu ya. Nanti Bapak Ibu untuk yang tingkatnya SD boleh menggunakan soal seperti ini atau soal cerita yang ya nanti siswa itu harusnya menerjemahkan dulu ke bahasa matematika, jadi baru diselesaikan seperti itu. Nah, nanti ini untuk yang SD ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kita tingkat SMP SMA mungkin bisa pakai yang ini ya. Contoh nomor 1 seperti ini. Kemudian contoh yang nomor 2 ini ada yang sudah menggunakan fungsi ya. Jadi fungsi kuadratik f(x) adalah ax kuadrat plus bx plus c, menggunakan nilai berikut ya. Kalau misalkan kita punya segini, maka berapakah nilainya? Nah, nanti di sini dalam kita menggunakan Photomath itu ada 2 cara. Jadi yang pertama adalah langsung difoto. Yang kedua bisa juga kita ketik ya. Tapi kalau untuk yang ini dia nggak mungkin bisa langsung ya dari sini kita foto, ini kita foto, tidak. Tapi kita harus terjemahin dulu. Kita bahas besok hari. Yang nomor 3 misalkan ada berdasarkan fungsi, kita udah punya fungsinya, kemudian tentukan akar-akar persamaan ya, titik puncak, kemudian interval kurva naik dan turun. Kita akan melihat besok bagaimana penjelasannya menggunakan si Photomath ini, seperti itu. Sangat lengkap sekali. Kemudian yang nomor 4, misalkan pada tahun 2021 profit sebuah perusahaan itu segini, kemudian berapakah nilai maksimum. Kalau kita udah tahu ya, kalau maksimum minimum kita menggunakan yang namanya integral ya, atau turunan seperti itu. Jadi kalau maksimum minimum turunan berarti ya. Nah, nanti seperti itulah pokoknya ya. Kita akan dapatkan itu besok ya. Jadi tugas hari ini adalah Bapak Ibu untuk mencari atau membuat soal. Nah, tenang aja Bapak Ibu, soal jangan terpaku dengan soal yang saya miliki, tapi ada cara lain. Misalkan Bapak Ibu kira-kira Photomath ini bisa menyelesaikan masalah seperti apa ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh. Bukan saya deh yang membuat itu Photomath ya. Jadi contohnya itu bisa kita dapatkan di sini www.photomath.com/en examples ya. Nanti ini saya kopikan ke grup itu ya. Tinggal Bapak Ibu copy kemudian paste ke sebuah browser ya. Otomatis harus internetnya aktif. Kita paste saja, diklik kemudian nah di sini akan muncul. Jadi Photomath ini sebentar, oke. Nah, Photomath ini ada basic sama advance. Kalau basic contohnya ini ada aritmatika, algebra 1, 2, trigonometri, kalkulus, dan untuk yang advance-nya seperti apa kita akan lihat satu persatu ya. Jadi ini contoh aritmatika yang sederhana. Nah, kita bisa menjumlahkan bentuk yang seperti ini. Ini untuk mungkin SD ya. Kemudian untuk perkalian, ini juga mungkin bisa untuk SD. Jadi nggak harus terpaku dengan soal yang saya miliki tadi. Kalau yang saya miliki tadi kan sudah tingkat untuk SMA seperti itu ya. Ini untuk fraction atau apa namanya pembagian seperti itu ya. Bahasanya memang tidak ada yang bahasa Indonesia, jadi tidak apa-apa. Nanti kita cari sedikit-sedikit, kemudian comparing mungkin dulu waktu SD juga ada kan ya, kira-kira 3/5 sama 1/5 itu besar mana sih, seperti itu kan. Nah, ini juga bisa.
Kemudian ini kompleks, ini sudah kompleks kira-kira setengah min sepertiga sama seperempat dikurangi sepertiga itu lebih perbandingan seperti itu ya. Berapakah hasilnya? Kemudian ini yang lebih kompleks mungkin udah perkalian penjumlahan dijadiin satu. Kadang-kadang kan siswa bingung ya, mana yang harus didahulukan, apakah plus, min, kali, bagi. Nah, Bapak Ibu mungkin mengajarkan konsepnya dulu. Nanti mereka menghitung, kemudian disuruh menghitung dengan Photomath. Jadi, oh ternyata hitungannya benar. Atau misalkan ada yang salah. Nah, salahnya di mana sih? Mereka harus melihat. Kemudian kalau dengan melihat, membandingkan hasil yang dia miliki dan punya Photomath, otomatis siswa akan mengetahui dengan sendiri ya, oh salah saya di sini. Ketika lanjut di soal yang berikutnya, mungkin akan lebih baik karena sudah memperbaiki dari diri sendiri seperti itu. Kita lanjut, ini ada absolute, ini udah mulai, ini yang sudah selesai ya, jadi ini untuk yang aritmetik. Kemudian kalau algebra ada, nah seperti ini yang sudah contohnya. Seperti itu, nanti Bapak Ibu silahkan buka sendiri ya di sini. Di sini ada ini, kemudian silahkan Bapak Ibu kalau mau menggunakan contoh ini boleh dibuat sendiri, soal yang Bapak Ibu punya juga boleh ya. Jadi silahkan untuk tugas hari ini ya, jadi pembelajaran hari ini cukup karena memang hanya memperlihatkan contoh dari latihan soal atau evaluasi pembelajaran yang bisa kita pakai dalam Photomath ya. Bagi Bapak Ibu yang tingkatnya lebih tinggi mungkin lebih baik soalnya yang seperti ini ya, jadi sudah ada soal ceritanya. Tingkat SD setahu saya juga dulu waktu saya SD juga sudah ada soal cerita. Saya baru mungkin bisa menjabarkannya, misalkan ada 3 buah kelereng di dalam 5 masing-masing 5 toples kayak gitu. Berapakah jumlah seluruhnya? Nah, itu kan sudah soal cerita. Siswanya baru yang suruh menjabarkan, oh hasilnya itu 3 kali 5 kayak gitu kan ya. Nah, itu jadi tidak hanya langsung ke angkanya. Nanti silakan Bapak Ibu tuliskan, boleh diketik dalam Word, boleh juga ditulis tangan seperti itu ya. Boleh yang kompleks yang sudah ada soal ceritanya, boleh juga sesimpel yang tadi hanya 1 kali 2, 5 kali 4, seperti itu juga tidak apa-apa ya. Jadi silahkan membuat minimal 2 soal ya. Jadi atau 2 soal aja juga nggak apa-apa seperti itu. Itu untuk pembelajaran kali ini. Semangat selalu untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari. Semoga sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.